Ya, ya. Jadi untuk materi PowerPoint-nya sudah saya share ya di dalam link. Silakan teman-teman semuanya mahasiswa untuk mengunduh atau mendownload ya. Sekaligus juga nanti membacanya ya di rumah masing-masing. Untuk saat ini saya sendiri juga akan menjelaskan sedikit dan tentang siasah ya. Dan dalam hal ini sesuai dengan tema yang sudah saya share, itu adalah berkaitan dengan pemerintahan dalam Islam. Pemerintahan tentu terkait juga dengan pemimpin ya. Karena kalau kita bicara pemerintahan berarti ada pemimpin di situ. Tidak ada pemerintahan jika tidak ada pemimpin kan gitu ya. Dan tidak ada pemimpin, tidak ada gunanya pemimpin kalau nggak ada pemerintahan. Jadi semuanya saling melengkapi ya, saling melengkapi. Nah, oleh karena itu mempersingkat waktu, saya akan share screen saya supaya teman-teman juga bisa melihat secara langsung dan menyimak materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yaitu berkaitan tentang siasah. Siasah itu kan politik ya, teman-teman ya. Kalau bahasa Arab kan siasah. Bahasa kitanya kan juga ada ya, siasat kan gitu ya, siasat. Jadi kalau siasat berarti bisa dimaknai dengan pemimpin ya. Pemimpin. Bersiasat. Nah, pemerintahan itu bagian dari hasil siasah atau termasuk ke dalam siasah. Karena kita di dalam materi Al-Islam, maka yang kita bicarakan adalah tentang pemerintahan dalam Islam. Bagaimana Islam berbicara tentang pemerintahan? Ya, tentunya teman-teman semuanya pernah dengar ya, politik. Politik itu Islam tidak melarang ya. Islam tidak melarang umatnya untuk berpolitik ya. Yang dilarang itu kan berlaku curang, berlaku tidak jujur, ya itu yang dilarang. Tapi kalau berpolitik, Islam membolehkan, sah-sah saja gitu. Silakan misalnya mau jadi DPR, mau jadi MPR, mau jadi menteri, mau jadi presiden, mau jadi gubernur, menjadi apa aja lah gitu ya di dalam dunia perpolitikan itu sah-sah saja gitu. Asal ya memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam. Pertanyaannya apakah negara kita ini sudah menganut sistem pemerintahan dalam Islam? Ya tentu kalau sistem bicara sistem sih tidak ya, apalagi berbicara dengan nama. Tapi paling tidak ada beberapa hal dan bahkan itu mayoritas sudah diatur dalam undang-undang negara kita. Misalnya dalam masalah peribadatan, ibadah haji, umroh, masalah zakat misalnya, wakaf ya, dan lain seterusnya. Pernikahan misalnya, itu sudah diatur di dalam undang-undang dan itu sesuai dengan ajaran Islam ya. Sudah mengadopsi sistem ajaran Islam. Maka oleh karena itu sebagai Islam kita wajib mentaati dan mengikuti aturan-aturan yang sudah ada di dalam undang-undang. Makanya ada KHI ya, kompilasi hukum Indonesia itu bagaimana integrasi antara hukum syariat dengan hukum ya undang-undang yang ada di negara kita. Contohnya masalah pernikahan saja jelas itu diatur sedemikian rupa ya dalam undang-undang gitu ya. Ya, contohnya misalnya pernikahan ya harus dilangsungkan berdasarkan agama ya. Kalau kita Islam berarti kan sesama Islam, sesama Muslim. Maka tidak sah nikah di luar Islam, tidak sah nikah dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita, yang tidak seakidah dengan kita. Ini kan sudah diatur di dalam undang-undang ya. Meskipun secara pemerintahan belum atau tidak mengadopsi sistem pemerintahan Islam ya, secara normatif gitu ya. Tapi secara
undang-undang dan integrasi peraturan-peraturan itu sudah banyak mengadopsi sistem-sistem syariat Islam. Contoh haji saja itu kan diatur oleh pemerintah. Ya, umroh juga seperti itu. Sedemikian rupa ya. Jadi oleh karena itu, apakah Islam menerapkan ya nilai-nilai, apakah Indonesia menerapkan sistem pemerintahan Islam? Menurut saya untuk beberapa hal itu sudah sesuai ya. Sudah sesuai dengan konsep Islam, sudah sesuai. Namun mungkin ada beberapa hal yang mungkin barangkali ya ada yang tidak sesuai atau belum sesuai atau masih belum sesuai. Seperti itu kira-kira. Baik, pemerintahan dalam Islam. Seperti apa ya pemerintahan itu dalam Islam? Mari kita tengok ya tayangan berikut ini. Konsep pemimpin itu untuk diikuti. Seperti ilustrasi gambar ya. Taruhlah yang oranye atau kuning nih di depan ini. Ya. Yang kuning di depan ini taruhlah ini adalah pemimpin. Rajanya gitu ya, komandonya, leadernya gitu. Nah, yang putih ini adalah rakyat yang dipimpin. Jadi konsep pemimpin itu sebenarnya kalau bicara tentang konsep pemimpin, Islam mengajarkan bahwa pemimpin itu adalah untuk diikuti ya. Bukan untuk diingkari. Tapi pemimpin yang diikuti itu adalah pemimpin yang taat juga. Jangan pemimpin yang tidak taat terhadap hukum. Jangan pemimpin yang zalim, pemimpin yang berlaku tidak adil gitu ya. Jadi dalam Islam sudah diajarkan kepada kita sebagai orang yang dipimpin, sebagai rakyat jelata, ya pemimpin itu untuk diikuti. Misalnya dalam ibadah sholat saja gitu ya. Maka dalam ibadah sholat, ketika kita milih imam itu ya betul-betul harus ya sesuai dengan aturan-aturan syariat. Jangan nanti tidak sesuai, bertentangan misalnya. Tidak mumpuni menjadi seorang imam gitu. Kenapa? Karena imam itu untuk diikuti. Misalnya kalau bacaannya saja tidak benar, tidak fasih, bagaimana makmum mengikuti ya imam yang tidak fasih, yang mencela-mencela, pelangap-pelongo, yang tidak memiliki wawasan, yang tidak memiliki kompetensi atau keahlian gitu ya untuk memimpin itu. Maka yang akan sengsara itu bukan pemimpinnya ya, tapi yang sengsara adalah yang dipimpin. Yang dipimpin itu akan menderita, akan sengsara kalau misalnya pemimpin yang dipilih itu tidak sesuai dengan kualitas dan kompetensi yang diharapkan. Maka oleh karena itu, di dalam memilih pemimpin, lihatlah ya bagaimana kepemimpinan Rasulullah. Seorang pemimpin yang sidik, jujur, amanah, bisa menjaga amanah, bertanggung jawab terhadap amanah yang dititipkan. Bukan menyalahgunakan wewenang ya, bukan menguasai di saat berkuasa. Kemudian apalagi tablik, menyampaikan, fasih. Jadi pemimpin itu harus cerdas, memiliki wawasan yang luas, memiliki kecerdasan emosional ya, dan juga spiritual, dan seterusnya. Mampu berkomunikasi dengan baik, ya. Jangan pemimpin tidak menguasai, apalagi misalnya dari segi bahasa. Karena pemimpin itu adalah cerminan suatu bangsa, suatu negara. Kalau pemimpinnya tidak berkualitas, maka bangsa kita akan menjadi olok-olokan bangsa lain. Kemudian pemimpin itu juga harus soleh ya. Ini konsep pemimpin yang memang harus diikuti. Jangan misalnya pemimpin yang tidak mau ibadah, nggak mau sholat, nggak mau puasa, dan seterusnya. Jadi oleh karena itu, ini adalah hal yang sangat mendasar bagi seorang pemimpin yang harus dimiliki dan dikuasai agar kepemimpinannya itu orang bisa taat,
pada semua aturan-aturan yang dia sampaikan, gitu ya. Jangan sampai nanti apa yang dibuat, apa yang dibikin peraturan tidak sesuai dan kemudian dia sendiri tidak melakukan dan tidak mengerjakan sehingga rakyat menjadi tidak respect terhadap pemimpin tersebut. Oke, kita lanjutkan. Sejarah kepemimpinan Islam. Kalau kita bicara ya pemimpin yang pertama itu tentu Rasulullah ya. Kalau kita bicara tentang kepemimpinan, Rasulullah itu adalah pemimpin ya, leader, pemimpin, leader ya. Maka orang-orang yang setelahnya juga mengikuti ya bagaimana kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pada khalifah yang 4 misalnya, Khalifah Rasyidin ya, itu adalah mengadopsi dari sistem kepemimpinan Rasulullah. Kita mungkin tidak bicara tentang nama dari suatu negara atau pemerintahan ya, tapi kita bicara dalam Islam ini adalah kepemimpinan. Ya, kalau bicara kepemimpinan maka kepemimpinan Khulafaur Rasyidin itu adalah orang-orang yang terpilih ya, yang dijadikan pemimpin, yang dikader oleh baginda Rasulullah SAW sebelum meninggal, sehingga mereka itu siap jadi pemimpin. Karena ini kan kader-kader karbit semua, karbitan, banyak pemimpin-pemimpin itu yang tidak memiliki kompetensi, gitu. Tiba-tiba nyalek, gitu. Tiba-tiba ingin jadi presiden. Keahliannya, kompetensinya, dan kemampuannya itu tidak bisa diandalkan, tidak berkualitas. Dari segi bahasa juga tidak mampu berbahasa dengan baik dan benar, dan juga tidak menguasai bahasa-bahasa asing. Ini kan juga sesuatu hal yang sangat memalukan ya, kalau menurut hemat saya gitu ya. Kalau pemimpin tidak memiliki wawasan global gitu ya, wawasan bertaraf internasional gitu. Ya, bagaimana seorang pemimpin bisa dihargai, sebuah negara dihargai oleh negara lain kalau misalnya pemimpinnya tidak mencerminkan pemimpin yang berwibawa, pemimpin yang memiliki martabat al-ulya gitu ya, kehormatan yang tinggi gitu ya. Oleh karena itu 4 khalifah ini adalah menjadi contoh ya setelah kepemimpinan Rasulullah SAW. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, ya, Al-Faruq, ya Umar Al-Faruq, dan Ali, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Ini adalah pemimpin yang ideal menurut saya ya, karena tidak ada kepemimpinan yang lebih hebat dari beliau-beliau ini. Meskipun nanti ada juga beberapa pemimpin-pemimpin yang dikenal ya, setelah beliau-beliau yang 4 ini. Istilah khalifah belum digunakan sebagai nama atau gelar yang menunjuk kepada suatu jabatan kepala pemerintahan. Jadi teman-teman, dia itu ya, khalifah itu bukanlah sebuah gelar atau nama menunjuk kepada suatu gelar kepala pemerintahan, atau bahkan mungkin juga bukan sebuah sistem pemerintahan. Ini perlu ditegaskan gitu ya. Apalagi sekarang kan lagi viral-viralnya tentang khilafah ya, yang diplesetin oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Ya, ini juga hal yang masuk menistakan sebenarnya ya. Khilafah ini kan kata-kata Islam. Jadi orang yang memplesetin itu nggak paham tentang khilafah, nggak paham tentang sejarah. Jadi kalau bicara tentang khilafah atau khalifah, sebenarnya khalifah ya, yang benar itu khalifah. Khalifah Abu Bakar. Khilafah itu kan mungkin bedanya, khilafah itu kan kepemimpinan. Khalifah itu adalah orang yang memimpinnya gitu. Gelar pemimpinnya gitu. Dinamakan pemimpin ya. Khilafah kepemimpinan. Ya. Tapi sebenarnya khalifah khilafah itu hampir sama-sama aja gitu. Dan banyak orang yang menyamakan. Khalifah itu juga dinamakan khilafah bagi sebagian orang gitu. Kalau saya lebih cenderung khalifah aja, karena memang khalifah ya,
Jadi kalau khilafah mungkin lebih ke sistem ya, sistem khilafah. Nah, tapi yang sebenarnya yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah itu, zaman sahabat Rasulullah itu adalah khalifah. Khalifah Abu Bakar berarti kan pemimpin. Abu Bakar, Utsman, Ali dan seterusnya. Ya. Jadi oleh karena itu sebenarnya jangan kita terpaku dengan sebuah nama. Ya. Nama itu bukanlah jadi cita-cita utama ya dalam mendirikan sebuah negara, tapi bagaimana keadilan, kemakmuran itu, kesejahteraan itu terwujud gitu ya bagi segenap rakyat Indonesia. Ini bukan kepada sistem atau mungkin bukan kepada nama pemerintahan yang menjadi patokan gitu. Tapi bagaimana sistem Islam itu, nilai-nilai Islam itu bisa dijalankan di dalam sebuah pemerintahan. Keadilan, hukum, penegakan hukum yang tegas, jangan hukum itu tumpul apa namanya seperti pisau, tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu. Ya, tegakkan hukum seperti silet gitu. Atas bawah main oke gitu. Tajam gitu. Disiplin. Aturan-aturan gitu ya. Tidak KKN ya. Tidak kolusi, tidak korupsi, nepotisme dan lain sebagainya. Tidak pungli-pungli gitu ya. Itu kan nilai-nilai Islam yang memang harus kita terapkan di dalamnya. Jangan sampai ya penyelewengan itu banyak terjadi di suatu negara. Apalagi kita ini kan negara yang mayoritas Islam. Harusnya kesadaran kita dalam menerapkan syariat-syariat Islam itu tanpa negara Islam pun itu bisa terjalin, bisa terjaga. Bukankah syariat Islam itu sudah hidup dalam jati diri kita, dalam batin kita, dalam diri kita, pribadian kita gitu. Jadi tidak perlu menjadi sebuah negara atau sebuah sistem negara ya, tapi bagaimana nilai-nilai syariat Islam itu, syariat-syariat Islam itu menjadi sebuah habit ya, kebiasaan dalam diri kita, ada setiap diri kita gitu. Sehingga menjadilah Islam yang rahmatan lil alamin. Ketika Abu Bakar As-Siddiq ditetapkan untuk menggantikan baginda Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat, maka dia diberilah gelar Khalifatur Rasul. Khalifatur Rasul. Ternyata teman-teman, khalifah itu bukanlah nama pemerintahan, bukan sebuah sistem pemerintahan, tetapi pengganti Rasulullah. Jadi artinya pengganti Rasulullah. Khalifah itu pengganti Rasulullah yang melanjutkan estafet kepemimpinan Rasulullah gitu. Nah inilah Abu Bakar As-Siddiq ini orang yang pertama, khalifah yang pertama yang ditunjuk gitu ya. Dan diberi gelar dengan khalifah itu, Khalifatur Rasul. Ya, pengganti Rasulullah dalam memimpin umat gitu. Jadi bukan mendirikan sebuah negara yang khilafah atau khalifah gitu. Bukan menjadikan sebuah negara Islam, tapi bagaimana nilai-nilai dan syariat Islam itu berjalan dalam sebuah negara. Kalau kita lihat teman-teman, itu ternyata juga tidak ada gitu ya. Dari dulu kita lihat di zaman Nabi itu juga ya kita cari-cari referensinya tidak ada namanya negara Islam juga ya. Kira-kira apa ya teman-teman? Bisa nggak? Ya Anda temukan itu. Negara apa sih namanya di zaman Nabi itu ketika dia memimpin ya? Negaranya apa sih namanya? Negara Islam apa negara kesatuan atau negara federal atau apa gitu ya? Kerajaan gitu. Jika tidak dapat ya kita temukan ya sistemnya apa gitu namanya ya. Saya juga belum bisa ya, memberikan penjelasan terkait itu. Negara apa yang dipakai oleh Rasulullah? Yang kita tahu kan Madinah ya. Madinah Al-Munawwarah, Piagam Madinah. Gitu. Kan sistem-sistemnya undang-undang yang mencakup di dalamnya ya berbagai macam tentang kehidupan. Baik itu tentang kehidupan antar umat Islam dan juga orang-orang yang ada di luar Islam. Terkhusus juga dengan kaum-kaum Yahudi ya. Khalifah merupakan gelar khusus baginya ya sebagai pengganti yang melanjutkan tugas Nabi memimpin masyarakat. Ini sangat jelas sekali bahwa khalifah itu adalah gelar khusus yang disematkan kepada pengganti Nabi karena bertugas ya untuk melanjutkan kepemimpinan.
kepemimpinan masyarakat di saat itu. Dan ternyata teman-teman bukan sebagai istilah yang menunjukkan bahwa jabatan atau nama pemerintahan. Jadi khalifah atau khilafah ternyata bukanlah sebuah nama pemerintahan. Itu kesimpulannya. Ya. Nah, prinsip dalam Islam itu, pemerintahan dalam Islam itu apa? Yang pertama adalah tentang al-musyawarah. Syura bainahum. Kan dalam Al-Quran itu ada ya. Kalau ada hal-hal yang berkaitan tentang masalah urusan dunia kita, maka kita diperintahkan untuk syura bainahum. Musyawirhum fil amr. Bermusyawarah dalam perkara-perkara. Ya, perkara-perkara yang kita hadapi tentunya ya. Musyawarah ini menjadi hal yang sangat penting, yang sangat mendasar dalam sistem pemerintahan dalam Islam. Sebenarnya juga ada ya di dalam negara kita kan ada namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat ya. Cuman kan rakyatnya nggak hadir di situ. Yang ada kan wakil rakyat. Wakil rakyat yang memang notabene dipilih oleh rakyat untuk mewakili rakyat. Nah, juga sama di zaman khalifah juga sama. Ya, ada masalah-masalah yang berbenturan mungkin barangkali dengan suatu kepentingan-kepentingan umum ya, bersifat kepentingan umum masyarakat, itu solusinya adalah bermusyawarah. Memang Rasulullah itu orang yang paling banyak bermusyawarah ya. Terutama tempatnya di masjid. Bermusyawarah memikirkan tentang masyarakat, tentang umat. Jadi ini prinsip yang pertama nih, musyawarah. Nah, Indonesia juga memiliki kan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, MPR, Majelis Perwakilan Permusyawaratan Rakyat, permusyawaratan ya, perwakilan. Jadi itu semua adalah sebenarnya mengadopsi dari nilai-nilai Islam juga ya. Meskipun pada prakteknya barangkali belum sesuai dengan syariat Islam. Pelaksanaan pemilihan contohnya. Kepemimpinan negara dalam sistem Islam dengan sebutan apapun terlaksana dengan adanya ikatan antara umat dan penguasa. Ingat ini, ada ikatan umat dan penguasa. Dan yang mewakili umat adalah majelis syuro atau majelis umat namanya. Jadi ada majelis. Kan kita di Indonesia sudah memiliki majelis. Cuman mungkin fungsi dan juga kinerjanya ya perlu ditingkatkan lagi supaya lebih kelihatan gitu. Ya ini mewakili umat atau mewakili partai gitu ya. Atau mewakili kepentingan kelompok atau golongannya gitu. Ya. Karena banyak juga kita lihat gitu ya, rebutan kursi, rebutan kekuasaan, semuanya itu bertujuan adalah untuk kepentingan golongannya, partainya, dan juga kepentingan perutnya sendiri gitu ya, tanpa memikirkan umat. Padahal sebenarnya dalam sistem yang benar itu adalah bagaimana mereka itu menjadi wakil ya, diwakil menjadi perantara antara penguasa dengan rakyatnya gitu ya. Maka dipilihlah mereka itu. Ada majelis syuro namanya, majelis umat. Sebagai perantara mewakili umat ya kepada penguasa gitu. Kalau nggak mungkin ya kita berurusan langsung dengan pemerintah atau penguasa gitu. Ya, karena sedemikian banyak ya rakyat Indonesia ini. Ikatan ini disebut dengan baiat, pengangkatan ya. Ya, pengangkatan baiat itu ya kita pilih ya mereka sebagai majelis, sebagai wakil kita itu sebenarnya pengangkatan juga. Kita coblos mereka 5 tahun sekali itu kan bagian dari pengangkatan gitu. Mereka dilantik kemudian ya didudukkan di parlemen misalnya sebagai wakil rakyat gitu. Ya mereka bertujuan adalah untuk menyambung lidah rakyat, menyampaikan keluh kesah rakyat. Ya, semua beban-beban yang dirasakan oleh rakyat mereka harus sampaikan kepada pemerintahan gitu, supaya nanti ditindaklanjuti dan diberikan solusi ya, solusi bagi rakyat. Jadi oleh karena itu umat diharuskan memberikan baiat bila melihat adanya kemaslahatan umum. Baiat itu salah satunya dengan kita mencoblos datang ke KPU ya, TPS dengan mencoblos itu adalah bagian dari salah satu cara ya membaiat itu. Milih gitu ya.
Nah, ini salah satu Imam Bukhari Muslim mengatakan, ya, dari Ibnu Umar berkata, ketika kami membaiat Rasulullah SAW, beliau bersabda kepada kami, dalam hal-hal yang aku mampu. Artinya apa? Setelah kita pilih, kita coblos, kita sampaikanlah aspirasi kita itu kepada wakil kita itu, kepada majelis syuro itu, kepada DPR, MPR misalnya. Dan mereka harus mengupayakan sekuat tenaga dan semampunya untuk menyampaikan aspirasi rakyat itu. Jadi semuanya itu adalah atas kepentingan rakyat. Jangan, ya kan, ketika kampanye itu semuanya atas rakyat, semuanya demi rakyat. Tiba-tiba setelah diangkat, setelah dibaiat, setelah dicoblos, terpilih, ya boro-boro demi rakyat, malahan lupa sama rakyat gitu. Jadi kata Zainuddin MZ itu almarhum, ya, rakyat hanya sekedar dijadikan address gitu ya ketika kampanye, semua demi rakyat, ya, semuanya untuk rakyat. Tapi ketika sudah dipilih, boro-boro memperhatikan rakyat, tapi malahan lupa dengan rakyat. Sistem yang sekarang, nah ini, ya nggak apa-apa, sebenarnya fair-fair saja gitu ya. Tapi alangkah ironinya juga gitu ya, suara orang gila misalnya, orang stres, suara orang berpendidikan dengan suara orang yang tidak berpendidikan, orang bodoh sama orang yang pintar itu sama fungsinya gitu. Jadi kalau salah dalam memilih, ya berarti kan salah nanti. Pemimpinnya juga akan jadi salah. Jadi pemimpin itu kan cerminan rakyat. Kalau kita nggak cerdas dalam memilih, ya berarti kita akan hancur, ya, pemerintahan itu. Nah, jadi artinya apa? Sistem pemerintahan itu yang sekarang ini bisa dikatakan, ya, sistemnya sebenarnya kalau menurut saya sih udah oke ya. Tapi kan dalam pelaksanaannya itu yang belum oke. Apalagi belum yes. Kenapa hal demikian terjadi? Karena disebabkan banyaknya oknum-oknum yang memang kadangkala mereka itu tidak layak untuk menjadi pemimpin. Nah, ini anda inilah nanti ini, ya, yang bakalan jadi calon-calon pemimpin masa depan ini. Kalau dari sekarang kita sudah mencela-mencela, tidak konsisten, tidak memiliki karakter, attitude, dan segala macamnya, tidak berwawasan global, tidak mampu berkomunikasi dengan baik, terus nanti gimana kita menjadi pemimpin, kan gitu. Jadi oleh karena itu perlu perbaikan dan perbaikan untuk sistem-sistem kedepannya. Harus ada hal-hal yang terbaru gitu ya. Pemimpin-pemimpin masa depan, ya, kita ini sudah bosan kadang-kadang dengan janji-janji manis dan mulut-mulut manis gitu ya. Kita itu perlu realistis ya. Boleh kita idealis tapi realistis juga perlu ya. Bagaimana mencari yang benar-benar bisa memenuhi kepentingan rakyat umum. Sistem multipartai, ada lagi multipartai namanya. Ini sebenarnya bukan sistem Islam ya. Tapi paling tidak kita lihat dulu. Gerakan Islam pada dasarnya tidak melarang sistem multipartai selama hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan menyuruh kepada amar ma'ruf nahi munkar. Islam tidak melarang, misalnya ada yang berpartai, macam-macam partai sekarang ya kan, saya nggak sebutkan lah, saya nggak mau promosi partai juga, karena saya jujur saja hampir saya tidak percaya dengan partai-partai, ya, apalagi memang sudah terbukti gitu ya, bagaimana partai-partai tersebut banyak kalangan-kalangan mereka yang korupsi gitu ya, yang sadis gitu ya, kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Tapi ternyata Islam juga tidak melarang. Silakan, asal selama dia itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Bisa menjadi sarana rakyat untuk menyampaikan aspirasi. Ya, silakan berpartai. Yang penting bagaimana dia amar ma'ruf nahi munkar. Ya, dari sekian banyak misalnya, contoh misalnya hal yang sederhana terkait dengan masalah BBM misalnya. Masalah makanan pokok yang mahal, minyak goreng dan segala macamnya gitu. Di mana suara partai-partai itu? Di mana suara pemerintahan itu? Di mana suara majelis-majelis syuro tadi? Mereka-mereka yang sudah dipilih tadi, yang sudah dibaiat tadi, yang sudah dicoblos tadi, yang sudah dilantik tadi. Apakah mereka itu pernah atau apakah mereka sudah memikirkan kepentingan rakyat? Jangan-jangan mereka hanya sekedar mencari aman. Aman uang sakunya,
aman gajinya, aman porsinya, aman rumah dinasnya, aman mobil dinasnya, semacam aman jabatannya. Nah, inilah ya kekhawatiran kita di pemimpin-pemimpin masa depan, apalagi menjadi presiden nanti. Ini mau nggak mau kita akan bahas juga. Ya, carilah pemimpin yang memiliki akhlak, moral, etika, memiliki kehormatan, kemampuan, kompetensi, ya, keahlian dan komunikasi yang baik. Ya, itu banyak sekali yang perlu kita perhatikan. Siapapun pemimpinnya silakan. Tapi ingat bahwa Islam memberikan ya wanti-wanti kepada kita. Kalau pemimpin tidak mampu mensejahterakan masyarakatnya, rakyatnya, tidak mampu amar ma'ruf nahi mungkar, maka tunggulah kehancuran suatu negara, suatu bangsa telah nampak di depan mata. Sebab kesemuanya ini bagian dari kewajiban bagi setiap muslim, bukan hanya sekedar hak secara spesifik. Islam tidak mengenal istilah multi partai. Tidak ada partai dalam Islam, tapi Islam tidak melarang partai. Sama dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah silakan Anda berpartai, tapi Muhammadiyah tidak berpartai, ya, tidak berpolitik secara praksis, ya, tidak berpartai politik. Islam hanya menyebutkan sistem musyawarah demokrasi. Bangsa kita ini kan bangsa yang demokrasi, ya, bebas mengemukakan pendapat. Tapi kadang-kala ketika kita mengemukakan pendapat yang tidak cocok dengan selera penguasa, gitu ya, kita malahan diciduk. Ini perlu diperhatikan juga. Di manakah sistem musyawarahnya itu? Di manakah sistem demokrasinya itu? Ya, apakah demokrasi hanya bagi kalangan-kalangan tertentu? Apakah demokrasi bagi kalangan-kalangan orang-orang yang menjabat? Demokrasi bagi penguasa-penguasa, ya kan? Ini yang namanya otoriter, bukan demokrasi. Oleh karena itu, menentukan pemimpin untuk masa depan ini kita harus betul-betul cermat. Bagi teman-teman ini sudah bisa nyoblos, ya. Nah, kedepannya itu perhatikanlah. Ya. Namun demikian, dalam masa pemerintahan Islam sempat muncul istilah sistem multipartai, ya, kalang-kalangan. Ya, partai itu kan ya bukan partai seperti sekarang ini juga, ya, tapi ada kelompok-kelompok dan golongan-golongan, gitu ya. Ada persaingan-persaingan, ya, dan bahkan juga mungkin munculnya persaingan-persaingan yang tidak sehat antar golongan-golongan tersebut untuk meraih tampuk kepemimpinan yang mereka inginkan. Baik teman-teman, nah inilah sistem pemerintahan yang memang kita lihat saat ini. Dengan menjatuhkan orang yang memimpin di atasnya dan kemudian menaikkan. Ada orang yang lomba-lomba menaikkan si A, si B, nah, yang sedang berkuasa dijatuhkan. Ya, ya, artinya silih berganti itu memang harus terjadi, gitu ya. Kaderisasi dalam pemimpinan itu harus ada. Ya, termasuk juga organisasi juga, misalnya ya ada teman-teman tidak selamanya juga jadi ketua mulu, gitu ya. Ya, jadi kepala terus, gitu ya. Jadi presiden mulu, gitu ya. Sampai berprodi-prodi, gitu. Ada masanya di mana ada kaderisasi. Tapi sistem yang tidak baik itu adalah sistem menjatuhkan, saling menjatuhkan. Kemudian ada yang ingin menaikkan, yang sebagai menjatuhkan, sebagai menaikkan. Jadi inilah yang kadangkala silih berganti. Sehingga ada politik balas dendam namanya, kan. Ketika dia berkuasa, dia menindas. Ketika dia dikuasai, dia ditindas. Nah, inilah yang tidak dibenarkan dalam Islam. Sistem seperti ini adalah sistem politik atau siasat yang rusak, ya, siasat yang fasid, yang tidak bisa dibenarkan dalam Islam. Nah, ini pemimpin yang rusak ini. Yang benarnya Pancasila, ya. Tapi ada Pancagila versusnya ini. Ya, ini saya temukan di Google, ya. Jadi kalau teman-teman ingin cari aja di Google nanti. Ini bukan bikinan saya. Jadi sebenarnya di dalam Pancasila itu yang berlandaskan Al-Quran, teman-teman. Coba ya, satu, ketuhanan yang Maha Esa, Allahu Ahad. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Persatuan Indonesia, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, wamruhum syura bainahum, ya, demokrasi tadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi ini sebenarnya nilai-nilai Pancasila ini, ya, menurut ini sudah sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Bahkan berdasarkan Al-Quran. Kenapa tidak? Karena yang membangun, ya, Pancasila ini
Yang merumuskan adalah para ulama-ulama ya yang cinta kepada tanah air, para proklamator-proklamator itu, para ulama-ulama dan juga kaum nasionalis gitu ya. Yang mereka itu cinta terhadap tanah air itu. Jadi nilai-nilai Al-Qur'an itu sebenarnya sudah ada di dalam Pancasila ini. Tinggal kita melihatnya sejauh mana gitu. Tapi yang terjadi apa? Pancagila. Pancagila ya. Ini bukan plesetan, tapi yang jelas ya kebanyakan di antara bangsa ini, rakyat ini ya yang terjadi bukan nilai-nilai Pancasila yang nilai luhurnya yang harus diamalkan, Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi dasar negara kita, negara Pancasila, negara Kesatuan Republik Indonesia kita gitu ya. Tapi yang terjadi di lapangan justru yang pertama keuangan yang maha kuasa. Uang yang maha kuasa. Segala sesuatunya bisa diatur dengan uang. Ya, orang yang salah bisa jadi benar, orang yang benar bisa jadi salah asal ada uangnya. Bukan bela yang benar tapi bela yang bayar gitu. Inilah yang jadi kita khawatirkan nih bagi generasi-generasi muda yang akan datang ini. Kalau semuanya serba bayar gitu, semuanya serba kekuasaan pakai uang gitu ya, maka hancurlah negara kita. Ini yang tidak kita inginkan. Yang kedua, korupsi yang adil dan merata. Yang adil dan merata di kalangan pejabat-pejabatnya. Bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi korupsi, ya, dapat jatah, kecipratan dan segala macamnya. Sehingga kan bisa ditutup-tutupi kasus-kasusnya gitu. Nauzubillah. Jadi oleh karena itu bangsa kita ini tidak akan maju kalau misalnya budaya korupsi itu tidak dihilangkan gitu. Budaya korupsi mulai dari yang kecil saja, anak kecil aja TK aja udah mulai bisa korupsi itu. Apalagi sampai pejabat-pejabat yang besar gitu. Sampai pemimpin yang tertinggi. Yang ketiga persatuan mafia hukum Indonesia, mafia. Coba kita lihat sekarang ini mafia-mafia ya. Udah kayak negeri Vindapan aja ya. Banyak sekali mafia-mafia yang berkuasa. Padahal mereka itu adalah orang hukum gitu ya, orang yang berkuasa, orang yang memiliki kekuasaan, orang yang ngerti hukum, tapi mereka itulah yang mempermainkan hukum. Hukum bisa dibeli, naudzubillah. Inilah yang tidak kita inginkan. Yang keempat, kekuasaan yang dipimpin oleh nafsu, kebejatan dalam persekongkolan dan kepura-puraan. Nah, ini yang terjadi. Ya, hawa nafsu gitu ya, syahwat kepemimpinan gitu ya, yang berkuasa menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan kekuasaan, ya, nafsu kebejatan yang menjadi prioritas bagi mereka, persekongkolan yang terjadi, nepotisme di dalamnya, ya, dan juga kepura-puraan. Di depan rakyat pura-pura sedih, pura-pura peduli, pura-pura nangis, tapi di depan rakyat saja gitu. Ketika sudah berpaling dari rakyat, dia kembali kepada tabiat aslinya. Inilah hukum yang dipimpin dengan kekuasaan, hawa nafsu, syahwat dunia yang berlebih-lebihan. Mereka hanya berpura-puraan, pura-pura sedih, pura-pura nangis. Tapi mereka itu sebenarnya ya sedang berpesta pora ya di luar sana gitu. Terakhir, kenyamanan sosial bagi seluruh keluarga pejabat dan wakil rakyat. Ini yang terjadi. Ini secara umum saja ya, kita nggak sebut siapa-siapanya gitu. Tapi inilah yang terjadi. Ya, nah, mereka sangat senang banget, bahagia, rumah dinas ada, mobil mewah, dapat tunjangan, tunjangan istri, tunjangan anak, dapat fasilitas yang mewah, segala macamnya, pengawalan dan segala macamnya. Kekuasaan mereka itu ya di samping mereka dapatkan gaji yang besar, tunjangan yang besar, mereka juga dapat pengawalan yang hebat, luar biasa. Inilah yang dikatakan yang kelima ini, Pancasila ini, kenyamanan sosial bagi seluruh keluarga pejabat dan wakil rakyat. Dipeleseran kemana-mana, memanfaatkan jabatan-jabatan. Inilah merusak nilai-nilai Pancasila yang tadinya yang saya sebutkan itu ya. Nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar dan landasan negara kita. Ya, yang harus menjadi pedoman dalam bangsa kita gitu ya. Ketuhanan yang Maha Esa, manusia yang adil beradab dan seterusnya. Tapi dirusak dengan oknum-oknum yang memang mereka itu bertujuan untuk menghancurkan negara kita dari sistem pemerintahan yang ada saat ini. Begitu teman-teman. Ya, sudah ini ya, sudah kayak pejabat saya ya, orasinya ya. Intisari ya, dalam Al-Baqarah itu tentang pemimpin. Ini sempat viral juga dulu ya. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hai orang-orang yang beriman. Orang beriman dipanggil. Jangan kalian memilih pemimpin Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kalian. Jangan sekali-kali. Kenapa? Ba'duhum awliya'u ba'd.
Baik itu sebagian maupun sebagian mereka. Jadi ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lainnya. Ya. Kemudian apalagi wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum innallaha la yahdil qaumal zalimin. Jangan kita sekali-kali mendukung, memilih, mencoblos pemimpin yang bukan segolongan dan seagama dengan kita. Kenapa? Karena kalau kita berpaling daripada itu ya kita udah sama dengan mereka. Ini Allah yang mengatakan fa innahum minhum. Maka sesungguhnya itu termasuk golongan mereka. Anda itu termasuk golongan mereka. Kalau Anda pilih pemimpin yang korupsi, berarti Anda masuk pada golongan korupsi. Anda pilih pemimpin yang zalim, berarti Anda juga termasuk orang yang zalim. Anda pilih pemimpin orang yang tidak memiliki akhlak, berarti Anda juga termasuk orang yang tidak berakhlak. Begitu. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak menunjuki kepada orang yang zalim. Itu semuanya zalim itu. Yang dipilih sama yang memilih itu zalim, sama-sama zalim. Jadi karena itu di dalam pemilih pemimpin ini kita ditegaskan ya dalam Al-Baidah ini jangan sampai kita salah dalam memilih. Ya, apalagi kalau misalnya ke depan ini banyak sekali kontestan ya, politik-politik dari berbagai kalangan. Mulai seagama, mulai dari tidak seagama, mulai dari yang mereka pernah berkasus sampai yang tidak berkasus. Mulai dari mantan narapidana, korupsi dan segala macamnya sampai yang benar-benar bersih gitu ya. Itu akan ada terjadi kontestan politik seperti itu. Next, ini ada lagi ya. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, orang-orang munafik. Hati-hati juga memilih orang munafik. Ya, bersegera mendekati mereka. Orang Yahudi dan Nasrani itu cocok banget lah orang munafik itu. Ya, orang munafik itu kan kalau melihat Islam, yes. Kalau melihat orang non-Islam juga oke. Jadi semuanya sama gitu ya. Bahkan juga mungkin keyakinan juga abu-abu, tidak jelas gitu ya. Kemana arah tujuan? Ya, baik itu masalah pemikirannya, ya, dukungannya, bahkan juga mungkin masalah agamanya. Nah, terus kita perhatikan menjadi seorang pemimpin itu. Karena itu masalah masa depan kita, masalah depan bangsa, anak-anak kita, cucu kita ke depannya. Maka salah kita memilih satu hari itu, maka akan menderitalah minimal 5 tahun atau 10 tahun ke depannya. Dan sekarang sudah terasa bagaimana rasanya penderitaan tatkala mungkin tidak ada keadilan dan semacamnya seterusnya. Wasallahu ayyatiya bil fathi aw amrin min indihi fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Jadi nanti akan terjadilah penyesalan ya, penyesalan ya dari apa yang telah kita lakukan ya. Jadi oleh karena itu sebelum terjadi semuanya maka kita harus berpikir jernih ya. Jangan sampai sejarah berulang kembali ya, penderitaan-penderitaan yang lebih besar akan terjadi dan itu akan kita rasakan sebagai rakyat dan bangsa. Ini ada lagi ayatnya ya. Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah bahwasanya mereka benar-benar beserta kamu. Rusak binasalah segala amal mereka lalu mereka menjadi orang-orang yang rugi. Intinya adalah ya kadang-kadang kita lihat ya para pejabat, para pemimpin udah bersumpah ya meyakinkan kita gitu ya. Sudah memberikan orasinya yang terbaik gitu ya. Tapi pada kenyataannya apa yang terjadi kita lagi-lagi kecewa ya, dengan pemimpin. Jadi susah memang. Kita nggak bisa ya memastikan bahwa seandainya pun kita milih pemimpin yang terbaik, kita juga belum tentu ya kehidupan kita juga menjadi yang baik, menjadi baik ya. Tapi paling tidak ikhtiar kita lah, usaha kita ya, kalau kita nampakkan sungguh-sungguh. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iba. Ya. Hai orang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu orang-orang yang berbuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan. Jadi buzar misalnya. Ya, jadi orang-orang yang tidak pro terhadap Islam, melecehkan Islam. Ya. Ini menjadi penting ya, hal yang menjadi mendasar bagi kita jangan sampai kita milih orang yang memperolok-olokkan agama. Ya. Nah, kenapa banyak banget gitu ya. Kehancuran-kehancuran yang akan terjadi nanti.
ya kalau misalnya milih pemimpin orang-orang yang memperolok-olokkan agama. Apalagi sekarang ini kita lihat ya, banyak sekali kasus-kasus diskriminasi terhadap agama. Apapun masalah-masalah, persoalan yang ada di bangsa ini, ujung-ujungnya dikaitkan dengan agama kita, yaitu agama Islam. Baik teman-teman semuanya, itu saja presentasi kita pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dengan seksama, ya, memperhatikan dengan baik, jangan sampai kita salah dalam memilih pemimpin masa depan. Apalagi pemimpin ini adalah ya orang yang akan mengatur, yang akan membimbing kita, ya, menjadi imam dalam negara kita. Jangan sampai pemimpin-pemimpin yang kita pilih itu ya pemimpin yang rusak, baik itu pemikirannya, keyakinannya, agamanya, dan juga rusak dari segi akhlaknya. Barangkali itu saja. Ada pertanyaan? Saya cukupkan sampai di sini.